tiba-tiba tuh ada yang nidurin kaki aku. Aku kira itu ibu aku karena rambut ibu aku kan keriting ya, keriting agak ngembang. Aku kira ibu aku tidur di kaki aku. Aku nggak bisa gerak, cuma bisa noleh doang. Aku tunggu berapa menit kok ibu nggak ngomong, sampai akhirnya aku noleh. Terus habis itu rambutnya langsung kayak ngangkat gitu. Salam Rahayu. Sehat Nuwun Sewu dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya bisa kembali lagi di studio Nuwun Sewu, dimana dari yang kita malam hari ini Mas Bu, kita berada ini sekarang ini walaupun nanti uploadnya di hari apa aja Mas Bu ya. Cuman di malam kita take ini adalah malam Jumat Mas Bu. Betul sekali. Dan sebenarnya sudah lama sekali kita pengen ada sedikit Nuwun Sewu yang telepon dan menceritakan pengalaman mistisnya. Dan kemudian dari kolom komen kemarin Mas Bu ada yang menghubungi kita, dan kebetulan pengen bercerita di channel Nuwun Sewu. Dan di kali ini sudah ada Aulia yang akan bercerita secerita pengalaman mistisnya aja Mas Bu. Kita langsung saja Mas Bu. Oke. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan saya Aulia Kusmantati di Sapangan. Oke, Mbak Aulia aja ya berarti ya? Iya Kak, kalau Aul aja nggak apa-apa. Oh, Aul aja ya. Oke, Mbak Aul, silakan Mbak Aul langsung saja diceritakan pengalaman mistisnya sambil kita nanti ngobrol, sambil Mbak Aul cerita, sambil Mas Bu juga mungkin bisa mencegah gitu ya Mas Bu. Silakan Mbak Aul, ini untuk cerita yang dialami ini kapan dan di mana? Jadi kejadiannya tuh di rumahku yang lama. Jadi kan aku masih turun dari aku sekarang pindah ke Moja. Rumah dulu itu tuh rumah tua, rumah peninggalan mbah aku yang diturunin ke ibu. Jadi aku tinggalnya di situ. Kalau buat pengalamannya itu tuh jarang, tapi buat orang-orang sekitar tuh selalu bilang kalau rumah itu tuh sering ada penampakan atau sekelebatan kayak gitu. Rumahku depannya udah dibangun modern, tapi belakangnya masih kayak masih tua gitu. Bawahnya masih papan, temboknya masih papan juga. Belakang. Jadi terus habis itu di dapur masih pakai tanah. Buat kejadiannya tuh ada. Aku cerita bukan aku doang ya Kak ya. Jadi kayak ibu, kalau terus kakak kayak gitu kena. Kalau ibu dulu pernah dengar pas lagi kakak sama ibu lagi di ruang tamu. Di atas tuh ada suara kakek-kakek manggil sama batuk yang pertama. Sorry. Ini di atas itu berarti ada 2 lantai ya Mbak Ol ya? Enggak, di atas tuh kayak losong atapnya gitu loh Pak. Oke. Jadi suaranya tuh di atas kayak itu. Itu kan atasnya masih kayak kayu-kayu juga tuh. Nah, jadi yang model los gitu ya, kayak rumah-rumah dulu gitu ya? Iya, masih rumah dulu. Nah, di atasnya itu ada suara kakek-kakek sama batuk kakek-kakek itu. Terus untuk kakakku, dia di kamar sendiri, dia selalu diliatin sama genderuwo di atas lemari sama di pojokan kayak gitu. Itu kayak gitu sih Kak. Itu pas kakak ngelihat sosok genderuwo itu di atas lemari ya berarti ya? Itu pas itu kakak lagi apa? Kakak lagi mainan HP kayak gitu. Oke. Terus
Yang kedua kayak saudara aku yang dari luar kota, pasti kan kalau lebaran nginepnya di rumahku tuh Kak. Enggak, dia punya anak 3, yang 2 kecil, yang 1 sudah dewasa. Masuk tuh, keluarga itu masuk nggak pakai assalamualaikum. Selama 3 hari berturut-turut nginep di kamarku, ternyata istrinya ini saudaraku tuh diliatin sekelebatan putih terus Kak. Itu ngelihatnya di mana tuh, Mbak Aul? Jadi nginepnya tuh di kamarnya kakakku, tapi di depan pintu pasti dilihatin sekelebatan putih. Jadi dibikin nggak tenang kayak gitu. Anaknya nangis terus kayak itu, pokoknya minta pulang terus. Dan ada momen ketika istrinya tuh tiba-tiba diem. Ternyata ada yang masuk di situ. Ada yang masuk? Ternyata jadi kayak kesurupan gitu. Istrinya tuh minta kopi pahit sama marah-marah, katanya berisik. Terus kenapa kamu masuk ke rumah ini nggak mau ucap assalamualaikum? Kayak gitu. Nah, pas ditanya rumahnya tuh mana, maksudnya kamu tuh tempatnya di mana? Ternyata tuh tempatnya di pojokan kasur kamar kakak aku. Jadi dia merasa berisik, nggak suka kayak gitu. Dan setelah dinegosiasi, nggak bakal berisik lagi. Ternyata dia masuk lagi, dia nggak suka. Dia bilang, saya nggak suka kamu di sini. Akhirnya saking jengkelnya, ada satu keluargaku tuh agak orang pintar juga. Dia bilang kalau nggak keluar, rumah kamu saya bakar. Gitu. Dan akhirnya dia ngalah buat keluar. Terus untuk kejadiannya juga kadang itu kan kalau misalnya aku maksudnya lantainya kayu tuh pasti ada suara kan Kak kalau orang jalan. Itu biasanya jam 1, jam 12, jam 11 kayak gitu, pokoknya jam 10 ke atas itu pasti ada suara orang jalan. Dan ketika ibuku sholat tahajud, suara itu hilang. Dan kalau misalnya ibuku udah sholat tahajud, suara kaki itu pasti kayak jalan lagi kayak gitu. Yang dengar tuh aku doang. Oh, ini jadi berarti yang suara langkah kaki ini Mbak Aul sendiri yang dengar? Iya, suara aku sendiri yang dengar. Dan keluargaku enggak. Terus kayak TV hidup sendiri, mati sendiri kayak gitu Pak. Jadi yang denger aku doang. Terus setelah SMP kan aku kan sekarang, maksudnya setelah SMP aku pengennya tidur sendiri karena nggak ada kamar. Aku pindahnya di depan TV. Di depan TV itu aku tidur. Pernah hujan subuh-subuh, ada petir. Tiba-tiba tuh ada yang nidurin kaki aku. Aku kira itu ibu aku karena rambut ibu aku kan keriting ya. Keriting agak ngembang. Aku kira ibu aku tidur di kaki aku. Aku nggak bisa gerak, cuma bisa noleh doang. Aku tunggu berapa menit kok ibu nggak ngomong, sampai akhirnya aku noleh. Terus habis itu rambutnya langsung kayak ngangkat gitu. Jadi aku nggak tahu sosoknya, tapi rasanya. Terus tiap malam jam 1, jam 2 kalau TV belum aku matiin, aku tidur, jidat aku kayak di ini loh Kak, dicetek gitu loh, kayak ada yang megang tapi keras. Pas aku lihat dulu samar-samar tuh orangnya tinggi, pakai baju merah, rambutnya seperut. Itu larinya itu larinya ke arah dapur. Bentar. Ini berarti Kak Aulia ini sempet ngelihat sosoknya, berarti ditepuk keras gitu jidatnya pas tidur. Terus Kak Aulia buka mata, si sosok ini ada. Dia bukan lari tapi lebih ke jalan ke dapur, pelan-pelan gitu.
Oke. belakang. Jadi aku nggak tahu mukanya, cuma tahu dia pakai baju merah sama rambutnya panjang. Oke. Terus yang terakhir tuh aku tidur, TV nggak pernah aku matiin. Pasti ada sosok yang nyerupain ibu aku. Aku kira itu ibu aku, ternyata enggak. Jadi dia jalan depan Monas Mandir kayak gitu kan. Pokoknya jam di atas jam 10 gitu. Taunya kalau itu bukan sosok ibu? Aku tanya ke ibu, Bu, tadi malam ini maksudnya ke depan TV. Enggak, ibu tidur. Pasti kayak gitu. Oh ya udah, kayak gitu. Oke. Pasti kayak gitu doang. Oke. Sampai sekarang rumah itu masih ditinggalin nggak, Mbak O? Sekarang udah nggak ditinggalin selama 6 tahun. Selama berapa, sorry? Udah 6 tahun. Oh, udah 6 tahun nggak ditinggalin ya? Ya, aku udah pindah. Karena sekarang sih kebanyakan selama udah nggak tinggalin, banyak komplain warga, katanya di situ lihat sosok baju putih panjang, sekelebatan putih, anak kecil masuk ke rumah itu, kayak gitu sih Kak. Kebanyakan kayak gitu. Terus katanya samping rumahku kan ada rumah yang dikontrakin, katanya keran airnya hidup sendiri, dengar suara-suara kayak gitu aja sih Kak katanya. Oke. Sebelum mungkin kita masuk ke tanggapan Mas Boy ya, Mbak Aul ya, dan Daerah Benun Sewu. Ini mungkin saya ingin tanya-tanya sebentar sambil memberi waktu untuk Mas Boy untuk menyelesaikan sketsanya. Mbak Aul itu ketika itu sebelum kosong ya berarti ya? Itu siapa yang menempati rumah itu aja, Mbak? Dulu yang menempati itu Mbah sama keluarga ibu sih, sama bapak ibu. Udah, itu aja sih Kak. Berapa sama orang? Sama keluarga ibu. Bentar dulu, Mas. 4 orang. Dulu 4 orang ya. Berarti Mbah dua-duanya? Mbah 1 doang, cewek. Oh, Mbah cewek, terus Mbak Aul sama orang tua gitu ya? Bukan, kakak. Berarti 5 Kak. Mbah, aku, bapak, ibu sama kakak. Oke. Terus itu ada berapa kamar, Mbak Aul? Sorry. Di depan ada 1. Di belakang ada 3 kamar, jadi 4 kamar. Ada 4 kamar. Oke. Itu berarti 1 lantai ya, rumahnya ya? 1 lantai. Oke. Berarti kalau misal kita masuk dari pintu depan, langsung yang pertama adalah ruang tamu sama 1 kamar. Iya. Terus habis itu ada pintu lagi. Pintu tengah. Terus habis itu di sebelah kiri, kanan itu ada kamar kakak sama gabung ya Kak. Kamar kakak sama ruang sholat. Oke. Terus habis itu keluar ke masjid, mundur lagi dikit. Sebelah kanan ada kamar ibu. Oke. Terus berarti dapur. Berarti 3 kamar ya Kak ya? Berarti 3 kamar. Terus dapur belakangnya lagi. Kamar. Terus pintu, terus dapur. Dapurnya itu masih pakai tungku kayak gitu, masih zaman dulu. Oh, masih dapur zaman dulu. Masih dapur zaman dulu ya berarti ya. Oke. Baul, ini kalau misal rumahnya itu apakah terletak di perkampungan atau di pinggir jalan atau di perumahan gitu? Di perkampungan Kak. Oke. Depan atau belakang itu ada tanah kosong kah? Kalau depan itu rumah Om, kalau belakang itu masih kayak pohon sama pohon bambu. Oke, berarti ada pintu belakangnya ya, habis dapur ya? Ada. Oke. Ada. Terus, aku mau balik lagi ya ke Aul ya, di cerita Kaul tadi.
ketika tadi kamar mas berarti ya, kamar mas yang melihat genderuwo tadi itu apakah sering terjadi gangguan mbak di kamar mas? Kalau itu kurang tahu karena yang nempatin mas ya kak. Tapi dulu pas ada pembangunan di rumah buat rumah depan, tukangnya jatuh sakit. Terus bapak bilang ke kiai atau orang pintar itu, ternyata itu samping kamar kakak pas itu ternyata jalan akses buat makhluk halus buat lewat dan masuk ke rumahku kayak gitu. Sorry, jalan di samping kakak. Oh berarti di belakang kamar gitu, di luar kamar? Enggak, samping kamar pas itu jalan akses buat mereka lewat. Oh oke. Emang samping kamar itu apa berarti kalau misal di dalam rumah itu? Samping kamar tuh masih ada kayak space lewat kayak apa sih? Kayak selokan doang sih Pak sebenarnya. Oke, kayak parit gitu ya? Iya kayak parit. Oke. Terus yang tadi sosok merah yang sempat nepuk jidat Kak Aulia tadi. Ini kalau misal walaupun tadi Mbak Aulia udah menjelaskan bahwa rambutnya panjang, tapi selain rambutnya panjang dan bajunya merah ada bentuk-bentuk lagi yang bisa ditangkap sama Kak Aulia nggak pada waktu itu? Mungkin dari kebayanya atau mungkin bentuk rambutnya diikat kah atau digerai gitu? Rambutnya cuma digerai. Terus semua baju itu full merah. Oke. Dia cuma tegak lurus jalan ke belakang gitu aja sih Kak. Oh ada satu papan buat dinding rumah aku. Itu tuh kayak wajah orang. Sampai sekarang aku takut buat ngeliatnya Kak. Itu pas di depan meja makan. Aku nggak tahu ya. Kalau aku lihat itu tuh nyeremin aja gitu. Itu kayak orang beneran, muka orang. Bentuk orang. Oke, bentuk orangnya yang bisa ditangkap Kak Aulia itu cewek cowok? Cowok, kayak kakek-kakek, tapi dia punya jenggot bawah, tapi matanya itu tajam, nyeremin gitu Kak. Kayak kakek punya jenggot bawah dan matanya tajam. Oke, kalau misal dari Kak Aulia sendiri paling gak nyaman ada di spot rumah bagian mana? Dapur. Itu agak nyeremin sih Kak. Oke. Karena mungkin di situ masih masih asli gitu ya? Enggak, iya hawanya beda. Di situ. Oke. Terus kalau dari samping rumah atau mungkin di belakang rumah ada pohon atau bekas pohon gitu? Kalau di belakang rumah pohon jati banyak Kak, sama pohon bambu. Itu masih banyak banget di sana. Oke. Kalau samping rumah udah rumah sama rumah udah kepepet jadi di tengah. Oke. Pertanyaan terakhir Mbak Aulia, setelah rumahnya kosong, itu apakah memang sengaja dikosongin atau dijual? Gimana Kak? Sengaja dikosongin atau dijual? Untuk sekarang dijual Kak. Setelah rumah kosong masih ada apa ya, selain dari tetangga-tetangga gitu, masih ada yang dirasakan oleh ya mungkin Mbak Aulia atau dari sanak saudara yang mungkin ke situ terus habis itu ngerasain hal yang aneh gitu nggak? Ini kan rumah itu kosong, jadi kuncinya diserahin ke tetangga kepercayaan ibu sama saudaraku yang satu. Pernah tetanggaku tuh ngecek pertama buat ngecek lampunya, itu dia nemuin kayak keris kecil warnanya emas katanya. Dan itu ditemuinnya di kamar kakakku. Itu di atas jendela atau di atas pintu gitu Kak. Karena dia takut, diletakin lagi di situ. Berapa hari kemudian ditengok, kerisnya udah nggak ada.
Oke, tapi selama proses penjualan rumah juga ada hal-hal aneh yang dirasain keluarga nggak? Enggak, kalau misalnya ibu ke sana atau siap ke sana, rasanya malah adem, nggak ada apa-apa gitu kan. Tapi kalau aku masuk ke sana agak nyeremin gitu, kayak nggak enak di badan. Oke, terus mungkin sedikit aja ya Mbak ya, sedikit aja Mbak Aul. Aku pengen tanya, itu berarti rumah peninggalan dari Mbah, dari Ibu? Iya, Mbah Ibu, ya. Nah, sebelum dari Mbah masih diturunin lagi dari Mbah Buyut gitu atau? Kayaknya masih diturunin dari Mbah Buyut deh Kak. Oke, jadi memang benar-benar rumah turun temurun gitu ya? Iya. Oke. Mbak Kung orang seperti apa Mbak? Aku belum pernah lihat mukanya Mbah Kung sama Mbah Uti, soalnya ketika aku lahir mereka meninggal. Oke, baik. Iya. Oke, baik. Bagaimana Mas Bu? Saya selesaikan dulu. Oke. Jadi sambil Mas Bu juga menyelesaikan nih Mbak, mungkin sambil sedikit ngobrol juga. Setahu Mbak Aul dulu ketika masih ada di sana, masih ada Mbak Uti gitu ya. Apakah Mbak Uti juga orang yang suka dengan kebudayaan gitu? Maksudnya nyimpen barang-barang seperti keris dan segala macam. Kalau Mbak Uti itu enggak Kak, lebih kata cerita dari ibu sih. Mbah Kung yang nyimpen hal-hal yang kayak gitu, yang buat bisa kuat nambah rezeki lemah, buat nambahin wanita, kayak pemikat wanita kayak gitu, kebanyakan Mbah Kung. Dan yang dipegang Mbah Kung tuh banyak katanya, seperti itu. Oh iya, kalau misal tahu nggak kalau misal furniture dulu pas Mbak Aulia masih tinggal di rumah itu furniture yang memang asli tinggalan dari Mbah Kakung masih ada nggak dulu? Kayaknya ada buffet yang sekarang tak bawa di rumah Kak. Oke. Dulu buffet itu setahu di rumah itu masangnya di mana? Dulu itu kan masuk, terus ada pintu kedua tuh Kak. Samping pintu kedua itu ditaruh situ dulu di sampingnya. Oke, baik. Oke, bisa saya sambungkan ke Mas Bu ya, Mbak Aulia ya? Boleh. Oke, jadi Mas Bu untuk sedikit merecap ulang cerita dari Mbak Aulia gitu ya, juga desa Deret Denungan Sewu juga. Jadi di rumah Mbak Aulia yang sekarang ini kan kosong nih Mas Bu, sudah selama 6 tahun. Tapi ketika dulu ditempati ini banyak sekali bisa dibilang fenomena yang dialami oleh penghuni rumah. Dari yang kakaknya yang pernah melihat sosok Mr. G atau genderuwo gitu, terus dari ibunya yang selalu mendengar langkah kaki di lantai kayu yang ada di rumah itu, terus sampai Mbak Aulia sendiri yang tadi katanya ketika tidur ada yang seperti kayak tidur di kakinya, tidur di kakinya dia. Terus habis itu bahkan sampai yang ekstrim, sampai ketika Mbak Aulia tidur ditepuk jidatnya, lalu melihat sosok berbaju merah berambut panjang yang jalan pelan menuju ke dapur. Nah, ini sebenarnya apa yang terjadi Mas Bu? Kenapa di rumah Mbak Aulia ini banyak sekali fenomena-fenomena yang bisa dibilang dari makhluk astral gitu ya Mas Bu ya? Yang terjadi sampai ketika rumah ini kosong pun sepertinya dari tetangga-tetangga pun ini bisa dibilang juga mengalami hal-hal ini. Oke. Jadi buat Mbak Aulia nih ya, ini nun sewu Mbak Aulia. Ini saya mau tanya kepada Mbak Aulia. Mbak Aulia, nggak tahu kenapa kok saya terbayang gini Mbak ya. Itu rumah ada kaca besar ya, kayak kaca apa ya, model kayak kaca riben gitu ya, apa sih ya? Kaca riben itu kayak kaca yang gelap, tapi kalau dilihat di luar itu, dari dalam tuh bisa lihat luar dengan jelas, atau bagaimana? Iya, ada di depan
depan rumah, maksudnya pas samping pintu pas ada kaca besar. Aja kaca besar itu. Terus kayak ada kayak kaca apa itu ya? Nako atau kaca apa jendela apa itu bersebelahan gitu ya Mbak ya? Iya. Oke. Terus begini Mbak, Nun Sewu, ada lampu yang sering mati nggak? Itu kalau saya bayangkan itu lampu di belakang sama di depan rumah Mbak Nun Sewu. Iya, di depan sama belakang rumah itu sering mati. Oke. Terus begini, nggak tahu kenapa itu kalau saya bayangkan itu kan ada pintu masuk, terus kemudian samping sebelah kiri itu ada pintu, nggak tahu itu pintu kedua, terkesan seperti itu ya Mbak ya? Iya, Om. Itu ya. Oke. Jadi gini, kalau menurut saya gini Mas Irfan, memang ada sesuatu hal yang menarik di sini Mas ya. Dan di sini memang ada sesuatu hal yang mana mbahnya dulu ya, karena mbahnya dulu juga bisa dikatakan berkecimpung dengan entitas-entitas astral ya, bisa dikatakan seperti itu. Ada sesuatu hal yang ditanam di rumah itu Mas. Oke. Yang memang bisa dikatakan digunakan untuk menjaga area rumah tersebut. Ya. Oke. Terus kemudian tadi ada apa tetangga apa yang dititipi kunci atau apa tadi? Iya, setelah kosong terus tetangganya kunci, mau ngecek di dalam itu rumah. tetangganya dipercaya untuk Tetangga mengurusi rumah tersebut Iya. gitu ya. Oke. Ternyata ada keris yang ditemukan gitu. Oke. Sebenarnya gini Mas, memang bisa dikatakan karena tetangga ini takut dulu ya dengan adanya satu penemuan barang berupa keris yang berwarna apa tadi kuning emas ya kalau nggak salah ya. Sebenarnya bisa dikatakan begini Mas Irfan, tetangga ini sebenarnya dapat pulung dari benda itu. Oke. Karena tidak berani diambil atau orang itu takut, terus akhirnya juga bisa dikatakan benda itu kembali lagi ke alamnya kalau bahasa saya seperti itu Mas. Pulung itu sebenarnya spesifik dari tempat itu atau dari makhluk astralnya Mas Bu? Sebenarnya kalau menurut saya itu dari tempat itu atau area rumah tersebut. Oke. Memang ada beberapa makhluk astral yang sering bisa dikatakan karena kosong ya Mas ya, sering mondar mandir dari ini kalau bahasa saya itu trayeknya itu dari belakang ke depan Mas, karena belakang itu tidak tahu kenapa saya bayangkan ada kubangan ya Mbak ya, Nun Sewu, kubangan air gitu kan, entah itu air pembuangan atau apa gitu. Itu seperti kayak kubangan air biasa Om. Sebenarnya itu di samping belakang tapi agak samping dikit. Samping dikit. Oke. Terus tidak jauh dari itu ada sebelah kiri pohon bambu, rumpun bambu ya Mbak ya. Iya. Terus kemudian kalau kita menghadap ke belakang itu pintu belakang dapur tuh kayak apa ya? Dua gitu ya. Bisa ditutup atas, bisa dibuka. Jadi apa ya? Model kayak dua arah gitu. Dua arah. Dalam arti gini. Yang di atas kayak pintu biasa tapi kayu. Pintu biasa tapi kayu. Oke. Iya. Terus sudah tahu kenapa saya itu tertarik dengan bagian belakang rumah sebelah kiri. Kalau bahasa saya kok terkesan kayak sebelah kamar mandi Nun Sewu. Apakah ada sering ada kayak apa ya? Kalau bahasa saya gini, desan-desan nafas berat gitu, sering mendengarkan itu enggak Mbak Nun Sewu? Belum Om, tapi pas saya dulu pipis itu kan masih kayak kamar mandi lama ya Om ya. Jadi kelihatan dari luar. Jadi dulu tuh kayak ada bahasa Jawanya amin, tahu kan Om, amin itu buat kompor buat apa. Jadi kalau misalnya cewek pipis kan jongkok Om, di bawah itu ada kaki ngelangkah itu 2 kali, habis itu hilang. Kayak ada suara kaki melangkah gitu ya. Suara atau ngelihat suara bau? sama wujudnya. Suara sama wujudnya. Itu kaki, tapi kakinya tuh entah cewek apa cowok saya nggak tahu. Tapi enggak beralas kaki kayak telanjang kaki gitu. Iya, telanjang kaki tanpa alas kaki. Oke. Terus begini, sering mencium bau sesuatu enggak Mbak Nun Sewu? Semacam bau wangi atau bau kayak kopi atau rokok siong atau bagaimana gitu? Enggak, selama saya tinggal di sana belum pernah bau kayak gitu sih, ngebau kayak gitu kok. Oke. Dan Nun Sewu Mbak Nun Sewu, apakah sering kehilangan uang pada waktu masih ditempati Mbak? Kalau kehilangan uang mungkin ibu ya Om ya sering. Terus kayak
benda-benda apa kayak kabel itu kadang kegunting sendiri padahal nggak ada yang gunting. Itu pernah ibu tanya ke saya siapa yang gunting ini, karena selama itu yang tinggal itu saya, bapak sama ibu doang. Nggak mungkin bapak saya gunting kabel kan om. Nggak ada. Itu tepatnya di belakang dapur ya mbak ya? Iya. Oke. Ya, menarik ini mas ya. Ya, sebenarnya kembali ke pertanyaan yang ada di benak saya ini mas Bu. Ya. Sebenarnya apa yang dialami oleh penghuni rumah pada waktu itu, sosok-sosok astral yang sering melakukan interaksi ini, apakah ada satu pesan yang ingin disampaikan sama mereka atau memang hanya berinteraksi karena memang mereka ada di tempat itu gitu mas Bu? Kalau bahasa saya gini mas, ada sesuatu gini, pesan interaksi ya kalau bahasa saya, bahwasanya oh aku ada di sini, itu yang pertama. Yang kedua adalah nun sewu, karena di hari-hari tertentu Mbah Kakung ini biasa untuk melakukan nun sewu, satu ritual tertentu kalau bahasa saya. Dan ini makhluk-makhluk asal ini memang berada di situ karena bisa dikatakan seperti kayak memang suruh di situ. Diibaratkan gini, kayak kita punya kucing, biasanya jam sekian dikasih makan, biasanya kalau harus keluar rumah itu jam sekian. Nah, kebiasaannya sudah lama itu. Terus nun sewu, karena Mbah Kakung ini kan sudah sedo atau sudah meninggal dunia. Nah ini terus kemudian kebiasaan-kebiasaan itu jadi tidak dilakukan lagi. Nah ini terus kemudian entitas astral yang ada di situ terkesan kayak mencari apa ya? Mencari perhatian kalau bahasa saya seperti itu. Seperti seakan-akan mengingatkan ini loh waktunya biasanya ada itu. Sesuatu yang dilakukan gitu. Kenapa? Cuma kalau memang di sini untuk sosok entitas astral itu sendiri sebenarnya ada dua mas kalau menurut saya mas. Dominannya mas? Ya dominannya dua. Untuk anak kecil ini kan karena rumah tersebut sudah kosong selama 6 tahun ya kalau nggak salah ya mas ya, seperti itu. Tapi di sini ada sosok yang bisa dikatakan lama di situ, ada dua kalau menurut saya. Dan ini menurut saya sekali buat sedaya Indonesia dimanapun anda berada, ini saya menangkapnya hanya dua di sini yang paling bisa dikatakan sosok yang paling energinya besar seperti itu. Nah ini sudah saya ilustrasikan, ini cerita dari Mbak Aulia ya, betul ya Mbak Aulia ya. Dan ini menurut saya lemarinya itu pintunya dua ya Mbak ya? Lemarinya itu buffet Pak, Om. Jadi samping ada pintu, kanan kiri ada pintu, atas ada pintu, bawah ada pintu. Enggak, maksudnya yang di ini Mbak Aulia itu utamanya? Enggak, yang di kamarnya Mas ya Mas? Di kamarnya Mas ya itu. Oh, yang di kamarnya Mas itu dua pintu. Dua pintu ya? Iya. Oke. Ya. Dan ini sudah saya ilustrasikan buat saudara Indonesia dimanapun anda berada. Cerita dari Mbak Aulia ini sekiranya sketsanya seperti ini. Oke. Dan ini lemarinya dua pintu. Terus kemudian kalau bahasa saya memang secara sepintas itu orang bilang itu Mr. J atau Gendruwo. Kalau menurut saya ini bukan itu. Ini kalau saya sebut ini adalah Nun Sewu anaknya. Kalau saya sebut ini Mentek Nun Sewu. Seperti ini. Ini bedanya dengan sosok Gendruwo biasa apa Mas Bu? Mungkin Gendruwo biasa ini misalnya dirasanya ini anaknya Mas. Dan ini sering sekali Nun Sewu mengambil barang-barang yang dari logam. Contoh sering kunci ditaruh di sini terus kemudian berpindah tempat atau panci atau apa, itu pernah terjadi seperti itu enggak? Mungkin jelas ya gambarnya. Seringnya uang sih Om. Lebih ke uang. Gambarnya seperti ini ya buat saudara Indonesia dimanapun anda berada. Atau nanti bisa kita zoom lagi biar lebih jelas gitu ya Mas ya. Terus kemudian untuk sosok yang kedua sebenarnya adalah Nun Sewu, sosok orang tua Mas. Di sini dan dia memakai kebaya seperti itu. Nenek-nenek gitu ya Mas? Iya betul sekali. Memang sudah tua tapi memang face-nya itu terkesan masih cantik. Iya masih cantik kalau bahasa saya. Dan ini bisa menyerupai apapun. Sebenarnya dua sosok ini bisa menyerupai apapun. Tapi kalau ini memang dia terkadang itu terlihat seperti muda Mas Nun Sewu. Dan ini Nun Sewu untuk sosok satu ini bertempat di Nun Sewu. Mbak Aulia di situ ada sumur enggak Mbak Aulia? Kalau dulu di samping rumah Om. Samping rumah sebelah kanan ya Mbak? Iya. Dan ini sumurnya tuh pompa gitu loh Om. Sumur pompa.
Oke, sumur pompa. Dan pompa begini ya, dragon itu ya Mbak ya. Iya. Oke, dan ini non saya sosok untuk yang perempuan tua ini itu sudah lama ada di situ Mas. Bahkan sebelum rumah itu ada Mas. Sebenarnya begini Mas, kalau bahasanya ditempatkan sengaja di situ Mas. Oke. Dan ini memang semua sosok entitas astral ini memang digunakan untuk menjaga rumah. Bisa dikatakan seperti itu. Dan bisa dikatakan dari segi energinya pun bukan energi yang negatif ya Mas Bu? Sebenarnya tidak ya Mas ya. Cuma karena kebiasaan lama ini sudah tidak dilakukan lagi, terus dia terkesan kayak menagih gitu loh. Kayak contoh gini, kalau kucing itu kalau bisa ngomong gini, wah biasanya aku tuh dikasih makan pindang kok ini enggak. Terkesan kayak untuk mencari perhatian, untuk melakukan sesuatu yang dulu pernah dilakukan. Seperti itu. Oke. Tapi kembali lagi Mas Bu, pertanyaannya dari dua sosok yang digambarkan ini, apakah sosok-sosok inilah yang sering melakukan interaksi Mas Bu, atau mungkin hanya anak genderuwonya aja, atau justru yang lebih banyak malah si nenek itu tadi? Sebenarnya kalau bahasa saya sih mana yang banyak sebenarnya sama Mas. Bisa dikatakan terkadang itu bersamaan, terkadang itu nunsanya bergantian. Jadinya memang di sini terkesan kayak mencari perhatian untuk orang yang ada di rumah tersebut. Sebenarnya bukan untuk mengganggu atau memberikan satu impact orang yang di situ itu takut, tidak, tapi ini memberikan satu pesan bahwasanya ini loh aku ada, mau dulu nih saya di sini tuh ya dipelihara loh. Terkesan seperti itu. Nah, terus kemudian setelah rumah itu kosong, akhirnya terjadi satu kolaborasi di sini. Percampuran energi ya, Mas Bu ya. Percampuran energi yang sangat besar. Terus kemudian ada anak kecil, kadang itu ada cewek yang bisa dikatakan menampakkan diri di kaca dan lain sebagainya, seperti itu Mas. Tapi mungkin kebanyakan yang dilihat oleh tetangga-tetangganya di situ pun sosok-sosok yang bisa dibilang dalam tanda kutip singgah gitu ya Mas. Iya. Kalau bahasa saya seperti itu Mas. Oke. Terakhir Mas Bu, sebelum kita akhiri cerita pengalaman mistis kali ini. Sosok-sosok yang berenergi besar ini yang sampai sekarang berarti masih ada di sana ya Mas Bu? Ya, kalau bahasanya seperti itu Mas. Apakah itu akan ada impactnya ke Mbak Aulia dan keluarga, atau mungkin ke rumah itu sendiri Mas Bu? Karena tadi kan sempat kita berkomunikasi dengan Mbak Aulia, rumahnya itu sedang dalam proses dijual. Oh gitu, oke. Ya ini nun sewu ya buat Mbak Aulia dan saudara nun sewu dimanapun Anda berada. Memang di sini impact untuk keluarga itu sendiri karena adanya entitas astral itu sebenarnya tidak berpengaruh. Cuma di sini ada satu kalau bahasa gini Mas, nggak tahu itu ada suatu aksi di mana terkesan kayak membersihkan rumah itu, tapi sebenarnya tidak Mas. Gimana ya, kayak contoh biasanya kan gini, orang itu kan kalau lihat rumah kosong, contoh gini lah, takut gitu ya Mas. Ya itu yang pertama takut, yang kedua wah asik nih ada rumah kosong, yuk kita eksplor. Nah seperti itu. Apakah memang ada sempat kejadian seperti itu Mbak? Ada Om, teman saya dulu karena rumah itu kosong, ada aduan warga juga katanya sering ada penampakan. Teman saya ada inisiatif sendiri nih Om, dia mendatangkan YouTuber lokal di sana yang jangan disebut untuk YouTubernya mungkin ya. Ya seperti itu sih. Okay. Tapi memang ada upaya-upaya untuk itu mungkin. Ya. Terus kemudian ada upaya. Untuk upaya dibersihkan itu mungkin pembersihan di sini mungkin frekuensinya tidak pas ya mungkin ya. Akhirnya terus kemudian yang ada di situ dibersihkan semua, termasuk nunse dua makhluk astral yang sudah lama ada di situ. Terus kemudian memberikan impact yang nunse kalau bahasa saya kurang sinergi dengan atmosfer yang ada di rumah itu sendiri nunse. Jadinya orang itu sudah termindset rumah itu adalah angker, seperti itu Mas. Akhirnya orang mau beli juga, aduh rumahnya angker, nanti jangan-jangan kalau kita tinggali nanti ada apa-apa. Walaupun sebenarnya dulu gitu. Ya walaupun sebenarnya rumahnya pun aman-aman saja gitu ya Mas. Kalau menurut saya sih rumahnya enak Mas, waktu itu tinggal ya mungkin ini Mas Yanin Sewu, cuma sedikit direnovasi aja, is okay kalau udah nyaman untuk ditinggali gitu ya. Tinggal dikasih penerangannya agak terang.
terang. Terus dan tidak tahu kenapa bayangan saya rumah itu agak sedikit menanjak ya tempatnya ya Mbak ya. Enggak sih Om, enggak. Untuk Tidak. untuk dari kalau kita menghadap ke rumah itu berarti di sebelah kanan tuh untuk menuju ke rumahnya jenengan tuh tidak begitu landai, agak sedikit naik sedikit gitu ya. Enggak Om, lurus aja sih Om. Lurus saja dan Ya. itu paling pojok Mbak. Enggak, di tengah. Di tengah-tengah. Oke. Di tengah. Oke. Terus Baik. Om, maaf aku potong. Terus kan selama ini kan udah nggak pernah tak tinggal ini Om. Oke. Tapi akunya tuh sering dimimpiin rumah itu. Nggak tahu mimpinya tuh buruk, tapi tiba-tiba lupa. Sekali cerita terus lupa. Terus ada momen akhir-akhir ini dimimpiin itu depan rumahku ada liang lahat kosong yang mau diisi ke orang, mau diisi orang gitu loh Om. Jadi di situ ramai banget itu. Yang kedua, aku mimpi aku dikasih waktu tinggal di situ, tapi harus meninggal di situ juga. Itu yang terakhir. Oke. Don Sewu, Mbak Aul ini apa berapa bersaudara nih Don Sewu? Dulu 3 meninggal, kakak saya meninggal, jadi sekarang jadi 2 bersaudara. Cowok cewek atau cewek semua? Cowok, Atau cowok. Oke. Ya, bisa dikatakan mungkin secara logikanya gini ya Mas ya. Memang besok itu dikasihkan oleh Mbak siapa dari orang tuanya untuk Mbak Aulia. Kalau bahasa saya seperti itu. Oke. Nah, cuma karena di sini kan mau dijual Nun Sewu ya. Jadinya sebenarnya kalau untuk ditempati oke sih kalau menurut saya sih. Untuk ditempati oleh Mbak Aulia karena memang kalau mungkin kalau kakak itu mungkin sudah punya rumah sendiri atau bagaimana ya. Saya tidak tahu. Kalau menurut saya sih sudah ada tempat tinggal sendiri kalau menurut saya seperti itu. Tetapi di sini kenapa kok ada berbau liang lahat di sini untuk yang liang lahat kosong? Bahwasanya ya bisa dikatakan nanti Mbak Aulia harus kembali lagi ke kampung halaman kalau bahasanya seperti itu. Bisa dibilang mungkin dari rumah atau mungkin dari apapun itu memberi pesan gitu ya Mas Boy ya. Bukan berarti terus Nun Sewu meninggal harus Nun Sewu ini ya Mbak Aulia meninggal terus harus dikuburkan di sana enggak. Tapi kalau bahasa saya dalam konteks apapun kalau bisa kembali lagi ke kampung halaman kalau jadi bisa dibilang rumah itu kalau bisa diturunkan lagi ke ya, gitu ya Mas Boy. Menurut saya seperti itu karena memang mungkin kakek sama nenek dulu itu sudah ada arahan untuk nek iso omah iki aja didol atau bisa dikatakan bahasa Indonesianya kalau bisa rumah ini jangan dijual. Seperti itu. Oke, baik. Terima kasih sekali lagi Mbak Aulia ya udah mau bergabung di cerita pengalaman mistis di Nun Sewu. Halo Mbak Aulia. Iya, halo. Oke, agak sedikit kendala koneksi ya Mas Boy mungkin di akhir-akhir. Sekali lagi terima kasih Mbak Aulia. Terima kasih Kak dan Om. Oke, semoga apapun itu diberi kesehatan dan kelancaran untuk apapun itu ya Mbak Aulia ya. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Mbak Aulia. Dan satu episode yang ternyata lumayan panjang juga Mas Bu, dan juga cukup seru juga cerita dari Mbak Aulia ini tadi. Dan mungkin sekali lagi mengingatkan Mas Bu untuk sederek Nuwun Sewu yang tertarik mengikuti cerita pengalaman mistis via telepon seperti Mbak Aulia barusan. Ini nanti Anda juga bisa bergabung sederek Nuwun Sewu dengan mencantumkan nama Anda di kolom komentar. Tinggal dikasih tahu gitu ya Mas Bu. Saya mau cerita dong ini. Nanti kita dari tim Nuwun Sewu akan menghubungi Anda, sederek Nuwun Sewu, dan semoga nanti bisa kita lakukan sesi seperti ini lagi gitu ya Mas Bu ya. Dan mungkin terakhir Mas Bu, pesan apa yang bisa kita petik dari cerita Mbak Aulia? Ya, kalau menurut saya ini Nun Sewu Mas Irfan, memang kalau kita cermati dari cerita awal Mbak Aulia tadi, bisa dikatakan sebenarnya rumah ini tuh harus dijaga Mas, kalau bahasa saya seperti itu. Tapi karena mungkin ada sesuatu hal yang memang harus memaksa rumah ini harus dijual.
Ya. Seperti itu Mas. Dan memang apapun itu kita harusnya ya Mas Bu ya, harusnya lebih tetap mengimani dari segi agama, dari segi budaya dan segala macamnya, semuanya harus tetap seimbang gitu ya Mas Bu ya. Jadi kalau bahasa saya gini Mas, jagalah sesuatu yang pernah apa ya Mas ya, kalau bahasa saya ditinggalkan. Ini rumah ini kan dapatnya juga mungkin dulu itu kan dengan susah payah. Seperti itu. Berarti menjaga sesuatu yang apa ini Mas? Bisa dibilang sudah menjadi warisan dari leluhur kita. Baik, Sedherek Nuwun Sewu, mungkin kita akhiri sampai di sini dulu. Dan seperti biasa Mas Bu, monggo. Dan seperti biasa, jika ada salahnya saya Nuwun Sewu, jika ada benarnya saya Nuwun Sewu. Kesempurnaan hanya milik Allah semata. Dan akhir kata saya J. Irfan pamit. Dan saya Mas Bu pamit. Salam Salam Rahayu.